Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bluke dalam pelajaran PPKN untuk kelas 7. Hari ini kita meneruskan ya tentang bab yang kemarin, yaitu bab norma dan keadilan. Untuk materi hari ini kita belajarnya tentang keadilan. Jadi apa yang dimaksud dengan keadilan? Mari kita pelajari. Nah, ini di sini pengertian dari keadilan. Untuk itu, keadilan berasal dari istilah adil ya, dari bahasa Arab nih. Artinya tengah. Nah, kemudian pengertian dari adil sendiri adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Jadi harus sesuai dengan hak yang kita miliki gitu ya. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti adil atau keadilan adalah tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perilaku yang sama di hadapan hukum. Jadi kita di hadapan hukum itu sama, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada perbedaan, misalkan yang berkuasa lebih memiliki keadilannya lebih, enggak begitu. Kita sama di mata hukum gitu ya. Kemudian hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Jadi keadilan ini dapat tercipta apabila negara ini sesuai atau menjaga adanya hukum dan melindungi hak-hak setiap anggota masyarakatnya gitu ya. Lanjut. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual ataupun formal. Jadi bukan hanya peraturan yang tertulis aja. Penegakan hukum itu harus sesuai dengan kenyataan, harus menegakkan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat gitu ya. Kemudian tegaknya keadilan hukum sebagai jaminan bagi perwujudan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan di sini dia bersumber dari dua sila pada Pancasila, ada sila kedua dan ada sila kelima. Ya. Nah, ini untuk nilai-nilai keadilan yang terwujud dalam kehidupan bersama, antara lain ada 3 ya, keadilan distributif, keadilan legal, dan ada keadilan komutatif. Untuk keadilan distributif di sini artinya suatu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Jadi di sini negara itu harus memenuhi keadilan, memenuhi kebutuhan kesejahteraan dari warga masyarakatnya gitu ya. Kemudian kalau yang keadilan legal, ini juga sama hubungan antara warga negara dengan negara gitu ya. Tetapi di sini warga negara lah yang wajib harus memenuhi keadilan dan mentaati peraturan yang ada di dalam negara gitu ya. Kemudian yang ketiga ada keadilan komutatif. Nah, ini suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga yang lainnya, hubungan timbal balik gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh sikap adil dalam masyarakat. Nah, di sini Bu Luka kasih 10 contoh ya. Yang pertama, kita menghargai dan menghormati orang yang sedang berbicara. Jadi ketika ada orang yang sedang berbicara, kita tidak boleh menyela. Kita dengarkan dulu, kemudian setelah beliau selesai berbicara, baru kita bisa memberikan tanggapan gitu ya. Yang kedua, adil dalam mengambil keputusan saat musyawarah. Tidak boleh sewenang-wenang. Ketika dilakukan musyawarah, ada beberapa orang yang mengambil memberikan pendapatnya. Itu harus kita musyawarahkan kemudian untuk menghasilkan keputusan yang mufakat, yang adil gitu ya. Kemudian yang ketiga, saling berbagi. 4, tidak memihak atau memilih-milih teman. Tidak boleh. Kita harus menganggap semua teman itu sama. Harus saling bersaudara gitu ya. Tidak boleh kita yang namanya membeda-bedakan teman. Kelima, tidak membedakan suku, ras, ataupun budaya siapapun. Nah, setiap orang punya suku, ras, ataupun budayanya masing-masing yang harus kita hargai. Keenam, menghargai perbedaan agama yang dianut setiap orang. Begitu juga dengan agama. Di Indonesia kan ada 6 agama yang 6 agama yang diatur di dalam negara gitu ya, yang diakui. Nah, ini kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai perbedaan agama itu, tidak boleh saling bermusuhan gitu ya. Ketujuh,
memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara adil. Jadi sebagai orang tua di sini ya, fungsinya orang tua tidak boleh membedakan anak satu dengan anak yang lainnya. Harus adil sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu kedelapan, guru tidak boleh pilih kasih terhadap murid. Ini juga sama untuk bagi guru khususnya. Tidak boleh pilih kasih kepada murid-muridnya. Tidak boleh membeda-bedakan. Itu ya. Yang kesembilan, membagi tugas kebersihan kelas secara merata. Nah, ini misalkan di kelas, kalian dibuat piket kelas, maka ya sebagai kewajiban kalian harus mentaati. Ya, waktunya kalian piket ya harus piket, waktunya kalian membersihkan kelas ya harus dibersihkan, gitu ya. Lalu yang ke-10, memberikan pujian dan hukuman sesuai dengan perbuatan. Jadi ketika ada orang yang berbuat baik, maka kita wajarnya memberikan sebuah pujian. Tapi ketika ada orang yang melanggar sebuah tatanan hukum, ya kita harus wajib memberikan hukumannya itu sesuai dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat Bulu kesampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.